Cuma terkasih, suatu kali ada seorang wanita yang sedang menunggu di bandara. Untuk menghabiskan waktu, dia membaca buku sembari mengambil kue kering dan memakannya. Kemudian perempuan ini merasa aneh dengan pria tua di sampingnya. Karena pria itu juga mengambil kue yang ia makan. Dia makin curiga ketika pria itu kemudian menghabiskan seluruh kuenya, bahkan menyisakan satu keping kue kering itu dan menawarkan kepada perempuan itu. Sembari marah-marah, dia berkata kepada pria itu, "Dasar pria gak tahu diri, ini kueku, kenapa kau ambil?" Dan pergi meninggalkan pria tua itu. Ketika ia hendak memasukkan bukunya ke dalam tas, alangkah terkejutnya perempuan itu ketika ia melihat kue kering miliknya masih terbungkus rapi di tas itu. Perempuan itu malu luar biasa karena telah menyalahkan pria tadi. Sebuah sikap manusiawi ketika kita suka menyalahkan orang, suka menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika kita berada dalam situasi sulit. Jemaat Tuhan, mari bersama saya mengundang kita membuka bagian firman Tuhan untuk merenungkan tentang sebuah arti belajar untuk tidak menyalahkan. Dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan dalam surat Yakobus ini berbicara sekali lagi mengenai kesabaran. Dan kesabaran itu diwujudkan dalam sebuah sikap untuk tidak bersungut-sungut dan mempersalahkan semua hal yang membuat kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami konflik dan situasi yang tidak nyaman yang kita alami saat ini. Kata sabar di sini diartikan dari kata Yunani makrotumia yang artinya bertahan, konsisten. Sebuah sikap yang kemudian melahirkan karakter ketekunan. Sebuah sikap yang kemudian melahirkan sebuah sikap yang baru, yaitu ketekunan. Tekun ini diartikan dari kata Yunani hupemon yang artinya bertahan untuk bertahan. Sebuah sikap yang bukan pasif tetapi sikap aktif. Bukan sikap yang membelakangi badai atau lari dari badai. Tapi justru ini sebuah sikap untuk menghadapi badai itu sendiri. Sebuah sikap untuk melawan badai itu sendiri. Ketabahan ini bukan iman pelari sprint yang mulai dengan tenaga yang begitu besar lalu habis di ujung finish. Bukan. Tetapi sebuah sikap iman bagai pelari maraton yang sedikit demi sedikit terus berlari, tetapi tidak cepat, tapi terus menerus, konsisten, tekun, terus dipertahankan tenaganya sampai kemudian ke akhir finish.
Dan ini seperti kehidupan Ayub yang juga disebutkan dalam surat Yakobus. Ayub sebagai contoh ketekunan, sebuah sikap yang terus-menerus diperjuangkan. Dan dari ketekunan itu, maka timbullah tahan uji dan pengharapan. Coba kasih, mungkin di antara kita sudah bosan, sudah jengah, sudah mulai merasa bahwa kapan pandemi ini akan berakhir. Kini saatnya bukan lagi bicara mengenai kapan pandemi ini berakhir. Pandemi berakhir kapan kita tidak pernah tahu. Situasi akan terus berubah. Bisa menjadi situasi yang melegakan atau bahkan bisa menjadi situasi yang menegangkan. Justru disinilah saatnya kita tidak lari dari masalah, tidak membelakangi badai, tapi justru menghadapi badai itu, menghadapi new normal, menghadapi situasi yang kita harus katakan bahwa di depan kita tidak ada yang pasti. Justru sikap kesabaran itu, sikap tahan uji itu, sikap ketekunan itu, sikap yang berpengharapan itu yang dibutuhkan saat ini. Maka mari jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh berkata kepada kita, meneguhkan iman kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh sekali lagi menyapa kita, agar kita boleh terus bertekun, bersabar, terus berlari, memiliki iman seperti pelari maraton yang terus-menerus konstan, terus-menerus dijaga hingga akhirnya sampai ke finish. Karena kita juga tahu kita tidak sendirian, ada Allah yang bersama kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.